Координаты 30, 25, 370. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini harus menanggung akibat tak kala pasukannya telah melakukan invasi ke wilayah Kursk, Rusia. Tindakan yang cukup berani tersebut nyatanya meningkatkan ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Terbukti dari pasca invasi Ukraina ke wilayah Kursk beberapa waktu lalu, Rusia kini meresponnya dengan mengerahkan serangan udara menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, hingga drone kamikaze ke Kiev. Membuat ibu kota Ukraina ini menjadi lautan api akibat serangan balasan dari negeri beruang merah itu. Setidaknya pasukan Rusia telah mengirimkan 35 rudal balistik dan juga rudal jelajah yang ditemani dengan 26 drone kamikaze ke wilayah Kiev. Tentu serangan tersebut menimbulkan kecemasan bagi rakyat Ukraina. Apalagi serangan tersebut terjadi pada hari pertama tahun ajaran di sana. Tidak hanya itu, fakta yang cukup menjadi kekhawatiran besar bagi Ukraina adalah pasukan Rusia terus melesat maju hingga 477 km persegi ke wilayah Donbas, Ukraina. 25, 370. Padahal Zelensky menyebutkan bahwa invasi pasukannya di wilayah teritori Rusia merupakan tindakan preventif agar negeri beruang merah tersebut membawa konflik ini ke meja perundingan. Sayangnya rencana tidak selamanya menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Presiden Rusia Vladimir Putin justru menegaskan bahwa militer negaranya akan menangani pasukan Ukraina di wilayah Kursk sebelum negosiasi apapun dengan negara tetangga dapat dilakukan. Tentunya apa yang direncanakan Presiden Ukraina tersebut malah membawa negaranya ke jurang pertempuran yang lebih serius lagi. Рад приветствовать собравшихся на традиционном деловом форуме представителей правительственных и бизнес. Lihatlah dampak dari invasi pasukan Ukraina ke wilayah Kursk. Kiev kini menyodorkan pemandangan reruntuhan bangunan yang disertai oleh kobaran api dari hasil rentetan serangan rudal dan juga drone kamikaze militer Rusia. Sayangnya yang menerima konsekuensi atas langkah strategis pemimpin Ukraina adalah rakyat mereka sendiri. Di lain tempat, Rusia dikabarkan menargetkan pabrik Artem di Kiev dengan mengerahkan serangan gabungan rudal KH-101, KN-23, serta drone kamikaze Shahed 136 yang Rusia beli dari Iran. Dari serangan tersebut, bisa dilihat bahwa pabrik tersebut mendapatkan ledakan yang cukup besar hingga membuat kepulan asap di langit Ukraina. Membuat rakyat Ukraina bisa menyadari bahwa peperangan mereka dengan Rusia akan semakin panjang dan agresif lagi. Hasil dari serangan Rusia baru-baru ini pun bisa dilihat pada video ini. Serangan gabungan dari berbagai jenis amunisi telah membuat berbagai bangunan yang ada di ibu kota Ukraina hampir rata dengan tanah. Berbagai kendaraan roda 4 juga menjadi sasaran atas amukan serangan udara oleh militer Rusia. Tidak hanya itu, beberapa pusat perbelanjaan hingga fasilitas umum pun tidak lepas dari penargetan rudal dan drone Rusia. Beberapa serangan udara yang dilancarkan Rusia ke Kiev tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga memicu kebakaran. Hal ini tentu membuat pemadam kebakaran setempat harus bergegas memadamkan api yang dipicu oleh serpihan rudal dan drone. Kendati demikian, pemadam kebakaran di Ukraina cukup kesulitan memadamkannya akibat titik-titik kebakaran yang cukup banyak. Ukraine's President Volodymyr Zelensky is pleading with his Western allies to greenlight deeper operations in Russian territory. Beberapa waktu lalu, Rusia juga sempat melancarkan serangan rudal udara ke permukaan ke wilayah ibu kota Ukraina. Serangan yang bertujuan untuk melancarkan invasi membuat ledakan cukup besar di wilayah Kiev. Apalagi serangan itu menimbulkan bola plasma api yang cukup besar dan diiringi kepulan asap hitam di udara. Pastinya serangan tersebut menimbulkan kerusakan cukup besar hingga membuat Ukraina mengalami kerugian besar. Tidak hanya ibu kota Ukraina, Kharkiv yang juga merupakan distrik negara tersebut pun tidak lepas dari serangan negara tetangganya. Setidaknya serangan udara tersebut berhasil menghantam pintu masuk gedung 12 lantai yang menyebabkan 3 orang dinyatakan tewas.
Tidak hanya itu, serangan di distrik Nemilanski pun cukup menggemparkan hingga membuat 1 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Masih dalam wilayah distrik Kharkiv, Rusia kembali melancarkan serangan udara menggunakan rudal jelajah yang berhasil menghantam berbagai bangunan dan juga kendaraan. Dari serangan tersebut berdampak pada bangunan-bangunan yang ada di wilayah tersebut hingga membuatnya mengalami kerusakan parah. Karena hal tersebut, pemadam kebakaran berusaha untuk menyelamatkan beberapa korban yang masih terjebak di dalam gedung-gedung itu. Di lain waktu, Rusia lagi-lagi berhasil menargetkan wilayah Kiev dengan serangan udaranya. Akibat serangan udara itu, beberapa bangunan terlihat mengalami kerusakan hingga memicu kebakaran di sana. Tapi pertanyaannya, apakah Ukraina sama sekali tidak memiliki sistem pertahanan udara? Karena seperti yang kita lihat pada video ini, Kiev lagi-lagi menjadi target utama serangan udara oleh militer Rusia. Padahal seperti yang kita tahu, ibu kota Kiev tentunya harus lebih aman dibandingkan distrik-distrik lainnya. Namun ledakan-ledakan di wilayah tersebut masih kerap terjadi. Tidak berhenti sampai di situ, negeri beruang merah yang dipimpin oleh Putin tersebut masih terus melanjutkan serangannya ke wilayah ibu kota Ukraina. Serangan tersebut kembali membuat rakyat Ukraina ketakutan. Pasalnya serangan tersebut dilancarkan di kompleks apartemen dekat pabrik Artem. Serangan tersebut tentunya membuat kerusakan parah pada gedung-gedung yang ada di sana hingga memicu kebakaran akibat ledakan roket milik Rusia. Рядом з заводом Артема попали в житловий будинок, перший, другий, третій поверх. Pemandangan yang hanya bisa dilihat di Kiev ini mempertontonkan bagaimana drone kamikaze milik Rusia berhasil mendarat di ibu kota Ukraina. Satu demi satu drone kamikaze tersebut jatuh ke daratan Ukraina hingga membuat ledakan yang cukup besar di sana. Bahkan kepulan asap akibat ledakan dari drone kamikaze tersebut cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa rentetan serangan drone tersebut menciptakan kerusakan besar di Kiev. Rusia juga sempat melancarkan serangan udaranya ke Kiev pada pagi hari yang membuat kepulan asap hitam di wilayah tersebut begitu banyak. Serangan tersebut dikabarkan membuat 15 orang tewas dan 37 orang terluka. Serangan ini tentu tidak hanya membuat rakyat Ukraina ketakutan, tapi juga akan mengalami trauma karena berada di wilayah perang dengan tetangganya. Pada video ini, Rusia juga kembali melancarkan serangan udara ke Kiev pada pagi hari. Namun bukan hanya wilayah Kiev saja, tapi juga distrik Lviv hingga Kharkiv pun turut serta dalam penargetan serangan udara dari Rusia. Karena serangan tersebut, kepulan asap di langit Ukraina menjadi pemandangan pagi hari yang menyeramkan. Lebih dari itu, serangan tersebut pun menyebabkan 1 orang dilaporkan tewas. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутися. Serangan rudal dan drone kamikaze kembali berhasil membuat Ukraina semakin terpuruk. Serangan tersebut membuat infrastruktur energi di Kiev rusak parah hingga memicu kebakaran. Melihat hal tersebut, pemadam kebakaran segera menangani masalah itu. Meskipun memadamkan api di reruntuhan infrastruktur energi itu tidaklah mudah. Sementara di lain waktu, militer Rusia sempat meningkatkan serangannya ke teritori Ukraina. Jumlah serangan tersebut sebanding dengan serangan besar-besaran pada bulan-bulan pertama operasi Rusia. Ini tentunya membuat gedung-gedung di wilayah-wilayah Ukraina akan rata dengan tanah. Kepulan asap hitam tebal juga tentunya akan menyelimuti wilayah Ukraina dalam waktu dekat ini. Namun di antara serangan-serangan Rusia sebelumnya, serangan satu ini bisa dikatakan paling dahsyat. Serangan itu terlihat menghasilkan bola plasma yang cukup besar, yang tentunya dapat dipastikan serangan itu berasal dari pengarahan rudal balistik militer Rusia. Serangan tersebut digadang-gadang sebagai ketegasan Rusia atas invasi Ukraina ke wilayah Kursk.
Kementerian Dalam Negeri Ukraina juga sempat melaporkan bahwa negaranya pernah diserang oleh Rusia di sektor udara yang menargetkan infrastruktur energi, 30 bangunan tempat tinggal, transportasi sipil, hingga stasiun pemadam kebakaran. Serangan ini tentunya sangat berdampak besar bagi Ukraina, apalagi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa serangan tersebut juga menargetkan stasiun pemadam kebakaran, sehingga pemadam kebakaran akan sulit melakukan operasi penyelamatan. Tidak disangka-sangka, Rusia juga pernah mengirimkan 2 rudal Iskandar M-nya ke wilayah Ukraina. Tidaknya belasan rumah dan gedung menjadi korban dari ledakan 2 rudal tersebut. Dan akibat serangan tersebut, gedung-gedung penting di Ukraina mengalami kerusakan parah hingga tidak bisa digunakan lagi.